Untuk membahas terkait dengan wacana penerapan kembali ujian nasional ini, kita telah terhubung dengan pengamat pendidikan Henny Supolo Sitepu. Selamat siang, Bu Henny. Selamat siang, Mbak Adristi. Bu Henny, ini kan sebenarnya masih dalam pengkajian oleh pemerintah, tapi ternyata sudah banyak nih penilaian pro dan kontra dari siswa-siswi begitu ya. Apakah kalau Bu Henny sendiri ini setuju atau tidak nih UN untuk diterapkan kembali dan apa alasannya? Sebetulnya yang paling penting adalah kalaupun mau dilangsungkan kembali, apa tujuannya? Sebab ujian nasional kalau dijadikan satu standar kelulusan, sebetulnya syarat dengan ketidakadilan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi dari satu sekolah dengan sekolah lain sangat berbeda. Dari berbagai standar pendidikan yang ada, misalnya jelas-jelas sekali standar dari tenaga kependidikan, dari para guru, kualitas para guru, kemudian juga dari sarana prasarana, kemudian juga dari pembiayaan, yang tiga-tiganya ini 100% merupakan tanggung jawab dari pemerintah, itu sangat berbeda. Nah, kalau situasinya sangat berbeda, bagaimana ini bisa dijadikan suatu standar kelulusan? Ujian nasional sebetulnya baik-baik saja dilakukan, tetapi harus sebagai upaya kita untuk melihat pemetaan dan melakukan pemetaan dari kualitas pendidikan yang terjadi antar satu sekolah dengan sekolah lain. Nah, ini yang mungkin perlu dilihat dengan lebih baik. Kalau memang selama ini standar belum ada, maka melakukan standarisasi kelulusan adalah jelas merupakan satu ketidakadilan. Apalagi bila mana yang bertanggung jawab untuk menyamakan itu adalah justru pemerintah. Dan memang kalau dilakukan juga butuh satu kerendahan hati untuk mengakui bahwa dalam satu sekolah misalnya dan sekolah lain terjadi perbedaan yang mungkin begitu tinggi. Dan ini kerendahan hati ini yang perlu dimiliki oleh pemerintah sebetulnya. Oke, nah ini kan juga sempat belakangan ramai juga begitu Bu Henny di sosial media beberapa guru yang kemudian menunjukkan dan juga menyebut ada siswa SMP bahkan ini belum bisa membaca atau siswa SMA tidak bisa menghitung begitu berkalian dasar dan lain sebagainya. Apakah kemudian hal ini ada kaitannya juga begitu kalau Anda melihat dengan tidak diterapkannya UN sebagai syarat kelulusan begitu? Sebetulnya kan apa yang dilakukan oleh kementerian yang lama mengenai asesmen nasional, ini kan maksudnya juga melakukan pemetaan itu kan. Dan harusnya sudah terlihat di situ. Pertanyaannya adalah kok bisa dari satu jenjang ke jenjang lain semua itu diloloskan. Ini yang saya maksud dengan membutuhkan kerendahan hati. Selama para pemangku kepentingan masih diukur dari kelulusan 100%, kenaikan kelas 100%, semua itu dianggap adalah keberhasilan, maka memang seorang anak tidak lagi dilihat dengan baik apa yang sebetulnya sudah dimilikinya. Apalagi mencari jalan untuk kemudian mendampingi anak itu untuk mencapai apa yang seharusnya dimilikinya. Dan saya kira kerjasama ini yang perlu terjadi. Dan yang menjadi basis dari semuanya adalah kejujuran dan kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa kita belum mendampingi semua anak karena kita sangat ingin 100% naik kelas, 100% lulus. Oke, jadi tidak objektif begitu ya untuk penilaiannya. Nah, tapi kalau misalkan meskipun ini masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah, tapi misalkan ini kemudian diterapkan kembali UN sebelumnya ada UN lalu ditiadakan UN kemudian ada lagi UN, ini apa dampaknya untuk pendidikan siswa begitu Bu? Anda melihatnya? Sebetulnya kalau tujuannya adalah hanya sebagai pemetaan dan pemetaan ini tentu membutuhkan kejujuran. Ini sangat baik, tapi sebagai pemetaan ya, bukan sebagai standar kelulusan. Dan ini sangat berbeda prinsipnya. Nah, pada saat
ini dilakukan sebagai pemetaan, maka akan terlihat dengan jelas di daerah-daerah mana masih sangat membutuhkan pendampingan, daerah-daerah mana dibutuhkan peningkatan kualitas tenaga pendidikan dengan lebih baik, dan daerah-daerah mana sarana prasarana yang perlu diprioritaskan. Semua hal tersebut yang harusnya menjadi bagian dari prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, baik. Artinya kita masih juga akan menunggu bagaimana nanti hasil kajian dari pemerintah. Harapan kita bersama adalah apapun nanti hasil kebijakannya ini bisa memfasilitasi begitu ya Bu pendidikan untuk seluruh siswa dan siswi di Indonesia. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya pengamat pendidikan Ibu Hedi Supolo Sitepu. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.